semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Saya mungkin membatasi dulu, saya ingin masuk ke bagian yang tadi sempat tertunda itu. Komunisme PKI gitu ya. Kelihatannya pembicaraan seperti ini menjadi pembicaraan yang dicibir. Yeah. Saya merasakan sekali gitu, dan seolah-olah... Ada teorinya tuh, Sat. Oh gitu ya? Ada teori kontradiksi membalik. Jadi sebenarnya teori kontradiksi itu, kalau bahasa Minang ya, cik kambing jadi ube jadi cik kambing. Digeser dia gitu. Kontradiksi misalnya, mohon maaf, yang merusak negara dan bangsa ini sebenarnya kan koruptor. Iya. Ya, para pengedar narkoba, ya, para mucikari politik, politisi yang menjual negara bangsa ini, yang merusak, ya, yang menghabisi sumber kekayaan alam kita, mengkorupsi APBN, banyak itu kalau kita bongkar. Ya. Tapi yang disalahkan kok ulama radikalisme intoleran kan gitu. Yeah. Kan digeser ini, Pak. Yeah. Kan? Ya contohnya aja, yang menjajah bangsa kita secara sejarah itu kan bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, akhirnya Belanda, dan sampai Jepang. Ya. Tapi yang disalah-salahkan Arab kadun, Arab ini kan aneh-aneh aja nih. Ini ada upaya-upaya dari kontradiksi membalik itu. Jadi apa yang benar mereka kontradiktif, setelah itu menjadi salah, dan yang salah kontradiktif menjadi benar. Dan itu dalam teori-teori komunisme itu, dalam buku yang ngasih ke saya itu, buku dari Bahaya Komunisme itu, ada itu. Teori-teori kontradiktif bagaimana gerakan-gerakan komunisme itu memecah belah, menghasut, mengadu domba, memutarbalikkan fakta, akhirnya bisa menguasai suatu kelompok atau negara tertentu. Saya pikir kalau untuk itu memang butuh waktu dan perlu penjelasan-penjelasan di ruang yang itu bagus, yang khusus lah. Ya. Ya. Cuma saya mau nanya sama Bang Anton ya, tentang penguasaan tanah. Ya. Ya. Kebetulan saya di Tangerang ini kan sejak tahun 79. Sebutlah menyadari peran-peran keumatan dan kemasyarakatan itu hampir persisnya mungkin 38 tahun. Untuk jalur Tangerang Raya saja, dari Pamulang, Tangerang Selatan sampai Tanjung Kait, Tangerang Utara, itu sudah 84% sertifikat tanah itu di tangan orang-orang Cina, orang-orang kafir gitu ya. Yeah. Nah, secara nasional jumlahnya juga di atas 70-an persen. Yeah. Nah, itu sering itu dianggap November Beloved, dianggap isapan jempol, dianggap omong bohong, dianggap orang ngaco gitu. Nah, sebagai seorang yang punya pengalaman langsung belajar bersama para kawan-kawan di Lemhanas, dan secara akademis juga antum terakhir juga urusan pemerintahan, ini bagaimana kok tanah-tanah kaum pribumi bisa beralih tangan, beralih kepemilikan yang semua orang tahu bahwa memang pemilik tanah secara dominan itu bukan pribumi lagi gitu. Yeah, yeah. Apakah ini sebuah dongeng atau memang ada hal yang bisa dijelaskan buat masyarakat? Pertanyaan Ustaz ini berat kali sudah dijawab. Ya, disinilah bagaimana ya kesimpulannya. Kalau detail nanti nggak cukup waktu, tapi kesimpulannya ya disinilah kita harapkan peran pemerintah itu terhadap kelompok powerless. Powerless itu masyarakat yang lemah, ada perangkat-perangkat perlindungannya. Cuman kan sekarang yang terjadi, kalau nggak ada tim mafia, katanya ada tim pemberantasan mafia tanah katanya kan gitu. Cuman yang kita lihat faktanya, saya baru 2 hari kemarin, ya seperti kejadian-kejadian perampasan hak tanah dengan menggunakan preman, menggunakan peradilan-peradilan yang asli pun bisa jadi palsu menjadi asli, itu banyak kali kejadian-kejadian itu. Nah, memang itu permasalahan sangat kritis sebenarnya, Sar. Malah kemarin saya di Padang, Prof. Hafiz menyatakan ada satu perusahaan yang menguasai 9 juta hektar perkebunan tahan, luar biasa itu 9 juta hektar kan. Nah, kalau kita bongkar lagi, 1% itu menguasai 57% tanah di Indonesia. Kan, kalau dibongkar data itu kan dahsyat sekali, Ustaz. Nah, makanya seperti yang Ustaz tadi itu, tanah strategis yang mereka menguasai ya itu kan konglomerasi yang memang akhirnya menjadi kekuatan oligarki. Nah, ini yang menurut saya ada mata rantainya, sehingga hegemoni, apakah tidak hanya hegemoni politik dan ekonomi pun sudah sangat parah di bangsa dan negara kita. Nah, inilah fungsi pemerintah yang kita sayangkan, tidak ada menjalankan amanah konstitusi melindungi segenap tumpah darah, nggak ada lagi. Ya, itu fakta yang kita. Dan sekian jumlah mereka dalam temuan, dalam pergaulan, dalam mungkin komunikasi secara
personal gitu. Sebutlah dari hulu ke hilir nih orang-orang yang konon ada di panggung kekuasaan. Nggak ada kali ya yang sadar bahwa negeri ini udah seperti itu ya? Ya ada sadar, cuman ya tadi segudang kepintaran itu kan kalah oleh segenggam kekuasaan. Oke. Itu masalah. Dan kalau dalam konsepsi Islamnya ya penyakit wan tadi, Ustaz. Iya. Tidak ada lagi selain itu penyakit wan, takut mati, takut miskin, ya, takut nggak dapat jodoh, jadi takut bersuara, takut penjara. Nah ini akhirnya dia Hubbu ngikut. dunia wa karihatul maut. Iya. Takut cinta dunia takut mati. Sebagai orang yang Padahal itu setan bisu, Ustaz. Orang yang tahu berdiam diri melihat kemungkaran. Iya. Kalau menurut Ustaz Somad yang saya dengar nih, Ustaz yang lebih tahu kan, itu kan setan bisu. Iya. Nah ini kan berbahaya. Setan Tapi juga saat kita perlu ingatkan juga masyarakat kita, ya, kita juga nggak harus melulu menyalahkan orang lain. Masyarakat kita juga harus meningkatkan kesadaran kolektivitasnya tadi. Iya, Jangan mudah kali menjual. Ini kan kadang karena ingin beli mobil, kita materialistis hedonisme jual. Jangankan di sini kan, di kampung kita pun yang itu tanah ulat pusako tinggi pun mereka jual. Bayangin ini. Tidak memenuhi 3 unsur tadi kan di Minangkabau ada syaratnya boleh dijual itu. Iya. Nah, ini kan perilaku tadilah serangan asimetris tadi. Pemikiran materialistis, hedonisme yang selama ini jarang kita ungkap, padahal ini polutan hulu yang membuat kerusakan. Nah, ini menurut saya tadi. Ya, pemirsa, kita nanti tetap akan sampai kepada pembicaraan-pembicaraan yang melandai, tapi ini belum melandai. Tapi serius. Iya, kita mau dengar sebagai alumni Lemhanas. Kok? Ini alumni Lemhanas tersebut saya ini marah lagi. Saya kemarin dimarahin lagi. Oh gitu ya? Iya. Iya, pokoknya. Dia pakai cover itu. Iyalah. Tapi nggak salah lah. Mau marah mau apa sih? Nggak, tapi gini, oke lah, apapun ya. Tapi saya ingin tanya secara apa? Secara mendalam mungkin ya, dari hati yang paling dalam itu. Apa sih perlunya ibu kota negara itu dipindahin gitu? Saya mau denger itu dari Bang Anton ya. Ustadz ketik aja tuh, Anton Permana, ibu kota baru. Nah itu ada. Saya tahun 2019 sudah nulis itu. Ya itu salah satu ada sebuah agenda tersembunyi. Kalau saya menangkapnya situ, karena apa? Tidak ada urgensi yang sekarang ini dipindah. Gitu. Nah apa deal apakah itu ada di politik tingkat elit di situ? Ya walau alam ya, tunggu. Jawabannya nanti saya tunggu dulu kita berkuasa gitu aja. Kita bongkar semuanya. Jadi yang penting menurut saya itu secara dari kajian manapun belum ngapain ujuk-ujuk pindah. Cuma kita kan yang megang kekuasaan siapa sekarang? Sampai di titik ini nggak ada kemungkinan dia bisa dibatalkan dengan bahasa. Batalkannya ya berganti kekuasaan dan itu nggak dari kubu mereka. DPR nggak bisa diharapkan sama sekali, nol. Wallahu alam. Dengan undang-undang MD3 ini kan suara DPR itu kita nggak bisa kita harap lagi. Yang datang suara fraksi siapa? Ketua partai siapa? Jadi pemilu 2024 itu tidak menjadi hal yang logis ya untuk solusi negeri kita gitu ya. Kalau saya sampai sekarang ini boleh saya lihat nggak pernah bicara capres sampai pemilu, karena menurut saya. Nah, jangankan ini dampak global, kita aja dalam kondisi ekonomi kita nasional sekarang aja. Kemarin saya ikut acara di kami, ada Pak Said Didu dan Antoni Mudawan, secara ekonomi kita aja udah mendekati kolaps atau bangkrut. Tapi tetap juga tentang IKN ini tetap dipaksakan. Kita kan punya orang di masing-masing lini. Gerakan untuk berupaya memperpanjang masa jabatan masih sangat kuat, masih bergerak sampai saat ini. Maka ini perlu kita ingatkan, kita jangan terlalu euforia, ya secara paralel lah. Walaupun ya kita berharap tentu sesuai amanah konstitusi, cuman juga jangan abai ini umat Islam khususnya yang selama ini kelompok-kelompok yang terzalimi, yang tertindas, ya, jangan euforia, karena saya lihat upaya-upaya perpanjang untuk 3 periode masih sangat kuat, bergerilya, ya. Kita tahu itulah. Kalau saya coba melipir ke satu situasi lain, Bang Anton punya arahan apa untuk membangun idealisme, membangun jiwa kesadaran kolektif dari kalangan muda kita di seluruh lini, yang di kampus, yang di masjid, yang di kampung, yang di kota. Karena saya secara penampakan dalam pergaulan saya di berbagai komunitas yang berhubungan dengan peribadatan, yang berhubungan dengan kajian ilmu, kita akan selalu terheran-heran. Bisa terjadi saya keliling selama sebulan dari masjid ke masjid itu subuh ya. Itu walaupun mungkin ada yang suka, nih Alfian ini bawel banget, cerewet. Emang nol, remaja itu nggak ada kalau di subuhan itu. Apa tuh kira-kira arahannya, apa gugahannya atau karena ini kelihatannya jadi waduh panjang tuh Ustaz kalau dibahas ya. Iya memang saya juga ya jelas ya, memang tanggung jawab kita lah saat ini, apalagi saya ini umur 40 saat ya, 40-an itu estafet saat.
estafet dari generasi 2 ke 3 ya. Iya. Itu sama paling berperan penting sebenarnya. Makanya saya himbau kawan-kawan, cuman memang kata Ustaz, kita faktanya hari ini seperti itu. Iya. Lebih sibuk dengan kehidupan duniawinya, materialistik, sadar bahwa ancaman bangsa ini sudah sangat serius. Nah, mereka terlena gitu. Nah, memang ini nggak bisa jawab dengan satu podcast ini, Ustaz. Iya. Terus sebasan terus, tapi saya yakin, Ustaz. Tapi saya yakin, insya Allah masih ada harapan. Masih ada harapan. Amin, Ya. amin. Masih ada Ustadz Alfian Tanjung, masih Mas Iqbal, banyak kawan-kawan kita yang lain yang masih berjuang. Dan yakinlah kemenangan itu kan tidak dari orang yang banyak, Ustaz, dari orang yang sedikit. Iya. Ya, itu. Pemirsa, kita akan coba Masih optimis, insya Allah. pelan-pelan turun walaupun belum mau turun banget ini. Bang Anton, boleh nggak kalau mau menjawab boleh, nggak jawab nggak apa-apa sih. Sejauh mana peran keluarga membuat abang punya stamina khitah perjuangan yang istiqomah gitu ya? Sejauh mana apa ini ada wirid khusus atau ada suasana kekeluargaan yang dilakukan atau ada nasihat bapak dan ibu yang mungkin masih terngiang-ngiang atau ada hal apa nih yang terjadi di keluarga sehingga kelihatannya cukup ya kalau saya lihat Ya akumulasi sebenarnya, baik itu yang negatif, yang positif. Kadang-kadang masa lalu kita yang negatif juga bisa memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan kita, nggak juga harus negatif. Latar belakang keluarga bisa, pergaulan bisa. Nah, keluarga anak istri juga tentu sangat juga berpengaruh. Apalagi alhamdulillah istri saya justru juga adalah kader tarbiyah yang menarik saya kembali pertama kali ke dunia tarbiyah. Nah, istri saya itu sebenarnya gitu. Dulu kita anak band yang hedonis, kerjaannya nggak jelas saja kan. Perlahan-lahan menarik saya ke mengenalkan Islam ini sampai kita nikah dan selanjutnya seperti itu. Tapi ya semuanya akumulasi lah. Sekarang baru saya sadari bahwasanya rangkaian hidup itu punya puzzle-puzzle tertentu yang nanti ternyata ada di kehidupan selanjutnya itu berguna gitu. Surga ya. Insya Allah. Iya. Baik, kita mulai bergerak dan saya akan masuk pada hal yang sangat pribadi terhadap saya gitu. Bang Anton, ingat nggak pertama kali mendengar nama saya pernah katakan ini orang siapa sih nih? Atau mungkin pernah ketemu tapi belum sempat ngobrol. Coba ditarik sedikit memori sejarahnya. Kapan pertama kali mendengar dan melihat orang yang bernama Alfian yang dikenal dengan Alfian Tanjung dan orang memanggilnya ada yang Ustadz Alfian Tanjung atau Uwat gitu ya? Iya. Coba diingat-ingat Bang, masih ingat nggak? Yang jelas ikonnya seorang Ustadz Alfian Tanjung itu kan tentang komunisme. Nah, saya kan anak FKPPI, anak tentara kan, udah juga dilatih. Dengarnya ketika di sana ya? Iya, udah lama lah. Iya, Dan udah lama. apalagi Ya saya kan, udah 30 tahunan itu menggini. dan lagi dulu nama Ustadz saya kenal itu sebenarnya ketika saya kan pernah juga gabung di TC, Training Center. Itu kan pengembangan PII sebenarnya. Nah, itu nama Ustadz Alfian Tanjung ini udah kita dengar. Nah, saya kan baca buku tentang bagaimana Fatah Permana dan Timur Jelani. Iya, betul. Iya, dan ada juga yang masih eksis, senior PII namanya Ustadz Alfian Tanjung. Udah tua nih. Nah, akhirnya kita ketemu. Nggak terasa Bang Anton, usia saya udah mendekati 60 ini. Iya, luar biasa. Nggak terasa Iya, itu. nggak terasa. Semakin tua terasa bodohnya gitu. Tambah matang. Kalau bahasa Minang kerambia itu tambah tua, tambah Wah, mabinya. iya. Jadi malu Ambona. Iya, Sir. Dalam kehidupan yang sekarang banyak ada di pusat kota, apa bedanya ketika waktu kecil di Sumatera Barat, terus di Batam, tinggal di Jakarta, bagaimana? Ya, semua kembali ke kemampuan kita beradaptasi aja. Sir. Nah, kemampuan beradaptasi itu ya, yang penting kita punya visi, niat yang baik ya, dimanapun kita tinggal, sama aja lah menurut saya. Sir. Insya Allah. Gitu. Apalagi orang Minang tuh terkenal kemampuan beradaptasi saatnya. Di bumi dipijak, itu lagi dijunjung. Di mas semua dikali, di situ ranting dipatah. Jadi, ya sekarang yang boleh saya tanya sebelum ada pertanyaan terakhir atau dua ke belakang ini, buku-buku yang sangat mempengaruhi jalan hidup Pak Anton. Mungkin ingat-ingat dulu pernah baca buku apa? Ya mungkin banyak. Memang ada tahapannya. Ya pastinya banyak, tapi mungkin bisa disebut 1-2 buku yang. Ya otomatis dulu kalau di kampung kita buku-buku Natsir ya. Natsir. Itu pasti itu. Termasuk Madilok Tan Malaka. Ada semacam apanya saatnya. Mata rantai itu saat.
sempat juga saya baca buku Pramudian Hantartur, saya pernah baca juga. Khalil Gibran kita baca, John Fogg. Ketika aktif di komunitas ini, kita lagi baca bukunya tentang filsafat apa. Ketika udah masuk ke lingkungan yang religius, lain lagi baca nih karya Solihin, nih buku Yusuf Qaradawi, Said Ramadan, semuanya. Banyaklah buku-buku seperti itu. Tapi memang kalau bilang ulama panutan saya yang paling membekas sama itu ya Yusuf Qaradawi bagi saya almarhum. Al-Fatihah untuk Allah yarham. karena dia bisa umatan wasatan itu dia lihat ya bisa menurut saya Memang dia harus melarikan diri ke Qatar, kalau enggak dia enggak terjaga. Qatar di bawah binaan beliau, supervisi beliau kan luar biasa. Dia buktikan. Bukti kemarin sepak bola. Ternyata Islam pun bisa menaklukkan dunia selama 28 hari dengan bola tanpa merusak apa itu. Jadi Islam itu memang rahmatan di alamin itu dibuktikan. Nah, itu kan salah satu sentuhan Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, itu yang sangat paling berpengaruh terhadap. Ya, baiklah Bang Anton, kelihatannya masih banyak hal yang bisa dikembangkan. Sampai di batas-batas menjelang ditutup perbincangan kita sudahi. Apa nih nasihat untuk saya sebagai teman, sebagai kakak? Nasihat untuk semua lah. Iya. Nasihat untuk semua. Untuk semua dan juga untuk saya juga. Mulai dari diri saya dulu. Iya. Ya tantangan kita ke depan pasti sangat berat. Nah, tantangan ke depan, ya kita berdoa pada Allah, tidak lagi kita menyerahkan kepada Allah, ya kita tetap istiqomah, diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kelapangan ya untuk meneruskan cita-cita perjuangan. Nah mungkin yang pesan ya, kita jangan mengharapkan hasil, karena kalau kita mengharapkan hasil, pasti itu akan menimbulkan kekecewaan dan lelah. Karena kan kewajiban manusia itu hanya berikhtiar. Hasilnya itu hak prerogatif Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kira-kira Ustaz lah lebih yang paham. Kalau saya itu aja saya tanamkan, Ustaz. Selagi hidup, selagi bisa berbuat, ya kita lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Biar Allah yang... Ya berarti jadi jelas ya, bahwa yang bisa menyelamatkan bangsa ini secara tauhid, secara spiritual, secara transcendence adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Secara manusiawinya, secara manusianya, memang yang bisa menyelamatkan ini adalah umat Islam dengan segala fungsi dan karena peran. kita pemilik sah negeri ini. Iya, betul. Itu tafsir itu jangan mau kalah dengan tafsir-tafsir yang lain. Iya. Saya meminjam buku istilah Profesor Kusnu Maria, itu bagus. Tafsir Pancasila itu tafsir milik orang Islam, jangan Islam sendiri dibenturkan dengan Pancasila. Jadi tentang bagaimana pemilik sah negeri ini adalah umat Islam karena mayoritas. Yang menggodok siapa? Yang berjuang siapa? Ya, kita jangan dibenturkan dengan bahasa intoleran sehingga kita menjadi inferior. Kita umat Islam harus superior di bumi Nusantara ini. Karena insya Allah kalau Islam itu tegak dengan tetap plafon bernegara kita ketuhanan Yang Maha Esa, insya Allah Indonesia pasti akan berjaya. Subhanallah. Pemirsa sekalian, kita sampai pada batas akhir dan tentunya kita akan memberikan apresiasi dan semoga Bang Anton yang usianya masih layak untuk memanggul peran-peran otoritatif. Maka apapun nanti Bang Anton, apakah menjadi wakil presiden atau menjadi menteri pertahanan, kita menjadi murid atau menjadi Tanjung aja. Kalau menjadi ya, buat Bang Anton, saya sebagai mungkin usia kita terpautnya hampir lebih di atas 10 tahunan, hampir 20. Tapi nggak apa-apa, mumpung masih kita siap menjaga Indonesia kita jaga Indonesia dengan iman, dengan Islam, dan dengan pedoman-pedoman konstitusi yang pernah dimiliki. Sekian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.